malam Sobat LYF, selamat kembali bertemu di podcast LYS yang akan membahas terkait tentang insecure. Nah, Sobat LYS, sering nggak sih merasa cemas, nggak percaya diri, bahkan iri terhadap pencapaian orang lain? Atau iri terhadap nggak hanya pencapaian sih, tapi dengan fisik, atau lupa, atau hal-hal yang membuat kita iri lah apapun itu. Nah, itu bisa jadi termasuk ke dalam bentuk insecure. Dan kita ketahui bahwa insecure ini bisa menjadi tantangan besar dalam kehidupan kita. Jadi, sebenarnya apakah hal tersebut adalah insecure? Dan gimana sih penyebab serta jenis-jenisnya dan langkah-langkahnya dalam menghadapi eh, insecure yang timbul di dalam kehidupan kita? Nah, kita akan bahas bersama pada podcast LYS kali ini terkait tentang mengupas insecure, penyebab, dampak, dan cara mengatasinya bersama saya Zuhai selaku moderator pada podcast kali ini yang akan dibahas bersama dengan narasumber kita yaitu Mbak Maharani Oktiningsih yang disapa dengan Mbak Rani dari psikolog LIS. Oke, kita sapa dulu kepada Mbak Rani. Halo Mbak, selamat malam, apa kabar? Halo, selamat malam. Alhamdulillah aku kabar baik. Mbak Zoe gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih Mbak. Syukur Alhamdulillah. Halo teman-teman Elia semua. Assalamualaikum. Salam kenal dari saya. Mungkin ada beberapa yang udah tahu kali ya Mbak Zoe. Mungkin juga ada beberapa yang masih belum pernah melihat saya gitu. Jadi kita bertemu lewat virtual seperti ini. Oke. Gimana gimana Mbak Zuhai? Apa nih yang mau kita bahas nih? Aku tadi mendengar kata-kata insecure. Jadi kita sama-sama ya Mbak Zuhai ya. Iya benar Halo? Mbak. Betul sekali Iya. bahwa insecure itu yang akan kita bahas pada malam kali ini nih. Kita akan membahasnya bersama dengan Mbak Rani selaku psikolog dari LIS nih untuk mengetahui dari sudut pandang apa psikolog tentang insecure itu. Jadi menurut Mbak Rani apa sih definisi dari insecure itu menurut sadar Oke, Mana sebagai psikolog? oke, baik. Sebenarnya kalau ketika kita berbicara mengenai insecure, sebenarnya kan ketika kita merasa insecure gitu ya, Mbak Zuhai sendiri pernah suka ngalamin insecure gak sih? Suka-suka. Suka ya, dan aku pun juga terkadang suka mengalami insecure gitu kan. Sebenarnya perasaan insecure ini sendiri itu kan sudah kondisi umum yang biasanya dialami oleh individu gitu ya Mbak Zua ya. Karena perasaan insecure ini sendiri adalah kondisi psikologis yang memang menyebabkan individu terkadang merasa tidak aman atau tidak yakin tentang dirinya mereka sendiri. Seperti itu Mbak Zuhai. Nah, biasanya seringkali ini berkembang gitu ya sebagai akibat dari perasaan tidak layaknya atau mungkin kita ragu gitu loh sama diri sendiri. Dan biasanya ini juga bisa mempengaruhi ya Mbak Zuhaya berbagai Mm-mm. aspek kehidupan kita semua ya teman-teman ya, termasuk hubungan pribadi kita sama temen, sama keluarga, bahkan juga terus lingkungan kerja kita, lingkungan sekolah, bahkan itu pun juga ada kaitannya dengan interaksi sosial kita juga. Seperti itu Mbak Juhai. Nah, biasanya kalau misalkan ketika seseorang insecure nih, gue gitu ya. Kalau bahasa zaman sekarang, gila lo gue kalau ngeliat dia insecure banget, gue apalah gue artinya gitu kan. Berarti kan itu artinya bisa dikaitkan dengan apa tuh Mbak Zuhaib? Teman-teman semua. Berarti artinya ada rasa kurang percaya diri dalam diri kita sendiri seperti itu. Dan kita merasa tidak aman seperti tadi aku bilang ya, tidak aman dalam kondisi-kondisi tertentu seperti itu Mbak Zuhai. Oke, jadi sebenarnya insecure itu timbul dari ada rasa tidak apa kurangnya tidak percaya diri sehingga membuat seseorang itu tidak nyaman ya, Mbak. Iya Barulah dia betul merasa sekali. mengecil, jadi dirinya semakin mengecil merasa ah, aku mah apa atulah, dia mah keren Heeh, banget gitu. betul. Heeh, apalah aku gitu kan nggak ada apa-apanya itu seperti itu kurang lebih. Hmm, lalu kalau hal seperti itu sebenarnya berarti itu akan memberikan efek terhadap kehidupan seseorang itu apakah nanti efeknya bisa menjadi suatu efek besar gitu seperti bola salju dari sikap insecure tersebut Mbak. Iya dong, tentu banget. Karena biasanya insecure ini kan ada rasa ketidakpercayaan diri ya, atau enggak adanya rasa tidak aman terhadap diri. Nah, biasanya ini itu memang ngaruh banget ke kehidupan kita, yang kayak interaksi sosial kita juga jadi terganggu gitu ya. Terus hubungan kita sama temen juga bisa jadi terganggu gitu ya. Bahkan
konklusiv dan bahkan bisa mengarah ke arah kesehatan mental yang lebih serius kalau ketika itu dalam porsi yang berlebihan gitu ya Mbak Zuhai. Oh, seperti itu. Berarti memang insecure ini perlu sekali untuk dikenali dan akhirnya ditangani ya, Mbak. Iya sekali, karena memang kalau udah makin berkembang gitu ya, itu makin malah makin sulit gitu loh. Kita jadi kayak tidak bisa menyelesaikan secara sendiri gitu ya. Makanya terkadang memang dibutuhkan seorang yang profesional seperti itu. Kalau ketika udah nggak "Ah, enough gitu, udah ngerasa nggak sanggup gitu, nah itu mungkin boleh konsultasi lebih lanjut kepada seseorang yang profesional seperti itu Mbak Zulai. Oke, baik. Lalu, apakah dari insecure itu kan umumnya kita suka insecure melihat pencapaian orang ya, entah itu pencapaian karir, Iya, pencapaian betul, pendidikan, betul. tapi yang lebih sering juga karena fisik ya, beda wajah atau badan gitu ya. Yes, yes, betul, Nah, betul, betul. apakah bentuk-bentuk hal itu adalah bentuk dari insecure atau ada jenis lain dari insecure? Seperti itu, Mbak. Oke, betul, betul banget Mbak Zuhaya seperti yang kamu sampaikan. Biasanya kalau untuk para wanita ya itu body image ya, citra tubuh ini gitu ya, itu merupakan salah satu jenis daripada insecure. Bahkan ketika berhubungan dengan hubungan relationship itu juga bisa menyebab adanya insecure gitu karena ada ketidakpercayaan pada pada pasangan ataupun itu juga termasuk seperti itu. Terus juga kalau ketika berhubungan dengan relationship gitu ya insecure itu mungkin kalau ketika kita membandingkan gitu ya misalkan terkadang aduh mantannya misalkan pasangan saya begini-begini kita merasa insecure itu kan pasti ngaruh kan selain itu ke citra tubuh body image tapi ngaruh ke relationship juga meskipun pasangan kita sebenarnya kayak ngerasa ya Allah itu mah yang udah-udah gitu ya misalkan yang lalu gitu kan tapi kalau kita bisa sebagai perempuan kayak bisa bla 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 gitu nah itu kan akan mengganggu juga kan hubungan relationship kita dengan pasangan seperti itu terus juga ada juga namanya insecure terkait dengan sosial gitu ya maksudnya ketika kita merasa cemas dalam interaksi sosial gitu karena kita kurang merasa setara, mohon maaf ya sebelumnya kayak kurang setara, kurang sepadan, jadi kita ngerasa ada yang kurang nih, kayaknya nggak setara nih, nggak selevel sama dia itu juga bisa menyebabkan seseorang menjadi insecure, itu bagian dari jenis-jenis insecure juga. Kemudian pekerjaan gitu ya, kita ngerasa eh, kayaknya kita lebih oke nih daripada si A gitu ya, tapi kenapa jadi si A yang lebih sanjung-sanjung gitu ya sama atasan beda sama kita. Nah, itu kan akan menghasilkan kekhawatiran gitu ya. Gimana nih ya ke depan aku gitu performa aku ke depannya, gimana penilaian aku eh, terkait dengan performance aku dilihat dari atasan seperti itu. Nah, itu kan juga bagian dari jenis-jenis insecure juga. Kemudian juga ada yang namanya kebutuhan dasar ya. Kalau kita lihat basic needs itu maksudnya rasa tidak aman terkait dengan kebutuhan dasar hidup. Kayak misalkan dari segi makanan aja gitu ya. Kita misalkan kalau lagi makan bareng misalnya sama teman, itu bisa jadi insecure juga kayak ngeliat itu kayak gini makanannya enak-enak deh segala macem. Itu yang dasar gitu misalkan kayak aku tuh kayak setiap hari makannya goreng telur aja tempe. Nah, itu bisa menyebabkan hal-hal yang basic segitu basicnya aja bisa jadi persoalan insecure buat seseorang. Seperti itu sih jenis-jenis salah satu yang bisa aku jabarkan, Baju Hai. Oh, ternyata bentuk jenis-jenis insecure itu banyak ya, nggak hanya kita melihat dari karir atau pendidikan atau bahkan fisik seseorang gitu, tapi ternyata dari perasaan, dari hal-hal dasar gitu, dari ibaratnya hal yang di luar dari yang kita lihat itu ternyata bisa juga sebagai bentuk insecure ya. Iya, betul sekali. Bisa nggak sih Mbak kalau misalnya kalau dilihat dari yang kayak yang di Mbak jelasin itu kan saya bisa soalnya menangkap bahwa awalnya dari overthinking itu melihat oh kita ternyata kurang ini ternyata kalau bagi pasangan misalnya dalam relationship atau dalam orang lain padahal itu kan biasa aja orang kamu masih oke. Nah jadi dari overthinking kita sendiri malah kita jadi insecure itu bisa nggak sih Mbak kalau misalnya hal kayak gitu? Iya, karena kan kita adanya pemikiran merasa banyak kurang ya dari diri kita kan. Jadi kita nggak merasa itu adalah salah satu kekurangan yang kita miliki. Terus aja itu dibahas. Padahal sebenarnya nggak tentu orang lain itu melihat itu sebagai kekurangan kita gitu loh. Jadi kita kan disibukkan nih sama pikiran kita sendiri seperti itu. Jadi cenderung kita tuh mungkin mengharapkan ya
diri kita tuh perfeksionis itu kan sebenarnya bisa jadi bagian daripada insecure meskipun misalkan kayak kamu melihat misalkan kayaknya si Mbak Rani apa gemukan deh apa gimana tapi kalau buat aku yang misalkan ngerasa enggak aku udah kurusan kok gitu nah itu kan bisa bisa tidak jadi insecure ya karena kita udah punya citra diri yang bagus gitu meskipun emang nyatanya nih si Mbak Rani berbadan besar atau berbadan gemuk seperti itu kalau kita terus pikirin oh iya ya bener ya jadi aku gemukan ya aduh gimana gimana ya gitu nah itu bisa kalau itu dibiarkan terus menerus itu jadinya insecure sendiri gitu Mbak Zuhai. Oke, berarti memang dari pola pikir sendiri itu bisa apa dampak dari insecurity itu terjadi ya, Mbak ya. Kayak misalnya tadi Mm-mm. juga performa gitu, kita melihat aku nih udah berusaha dengan keras, tapi kok dia yang disenengin kayak gitu. Apa aku kayak Oh, bisa aja apa, bisa aja apa ya kayak gitu. Berarti itu juga masuk kita ternyata udah ada tanda-tanda untuk insecure gitu ya, Mbak. iya betul. Karena sebenarnya tanda-tanda itu bisa dilihat dari diri kita sendiri ya, dan penyebab insecure itu sendiri pun juga luas, bukan cuma dari pola pikir aja gitu loh Mbak Zuhai. Jadi kira-kira dampak insecure itu selain dari pola pikir ada apa aja ya, Mbak, dalam kehidupan seseorang itu, Mbak? Oke, dampak ya. Sebenarnya kalau ketika kita berbicara mengenai dampak, perasaan insecure ini sendiri pun bisa berdampak serius sebenarnya pada kesehatan mental individu seseorang jika memang itu dibiarkan terus-menerus. Salah satunya jadi mengalami depresi ya. Maksudnya kita pertama pasti mengalami fase masuk dulu nih ke fase depresif seperti itu. Karena ketika kita berbicara mengenai depresi kan berarti kita ada perasaan insecure yang ini memang berkepanjangan gitu ya. Dan ini bisa memicu adanya depresi seseorang. Jadi kayak dia tidak merasa tidak aman, seringkali merasa sedih, udah gitu kehilangan minat, kemudian juga minat dalam aktivitas untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya mereka senangi gitu ya, menjadi tidak disenangi gitu, kayak biasa aja gitu loh. Nah, kemudian juga ini bisa terus berkelanjutan adanya perasaan putus asa. Seperti itu kalau dari segi depresinya. Namun perasaan insecure ini pun juga nggak kalah hebatnya gitu ya kalau ketika itu dibiarkan terus-menerus yang bisa kita ketahui adalah adanya muncul rasa kecemasan yang cukup tinggi. Kita cemas gitu loh. Cemas itu berlebihan. Nah, itu kalau kita udah berlebihan tentu bisa namanya mempengaruhi produktivitas kita gitu kan ya. Menyulitkan kita dalam menjalani interaksi sosial, terus kesulitan juga dalam memahami informasi tugas karena kita mikirin aja gitu di kepala kita cemas aja terus seperti itu. Terus kemudian juga dampaknya selanjutnya kita bisa merasakan adanya penghindaran terhadap situasi sosial. Karena kita insecure, otomatis kita jadi males dong kalau untuk berinteraksi sosial. Jadi cenderung itu bisa mengisolasi diri kita terkait dengan hubungan antar pribadi seperti itu. Dan kalau misalkan kita udah terisolasi sosial, tentu itu akan menghasilkan yang namanya kesepian, ya kan? Nah, tentu ini bisa juga memperburuk masalah mental seseorang seperti itu. Bahkan tidak jarang juga nih apa Mbak Zuha ya, adanya gangguan makan. Mungkin kita suka denger ya, ada ya bulimia, anoreksia, itu juga awal mulanya dari insecure. Dia merasa bahwa tubuh aku terlalu besar nih, tapi aku merasa butuh makanan gitu ya, butuh suplai makanan yang berlebih. Kita akan makan sampai akhirnya mengarah mengarah gitu ya kepada bulimia ataupun anoreksia seperti itu. Jadi eh, hal tersebut sih Mbak Zuha ya, dampak-dampak yang mungkin bisa mempengaruhi kesehatan mental kita seperti itu. Mbak Zuhai, mohon maaf belum ada suaranya. Oh ya, ternyata banyak ya Mbak Ya, dampak yang ya. dihasilkan dari insecure itu terhadap kehidupan seseorang, tidak hanya pola pikir, tapi juga emosi, fisik, bahkan interaksi dengan kehidupan sosial di sekitar mereka gitu ya, sehingga bisa mempengaruhi sampai ke faktor depresi seperti itu. Iya. Halo Mbak Halo Zuhai. Mbak, tadi suara saya Iya, masuk Mbak? iya masuk. Iya betul seperti Oke. itu. Jadi memang mempengaruhi ke banyak faktor. Pastinya kan kita mikirnya apa dampaknya ke kognitif ya. Kita jadi kayak Hmm. skip.
gitu udah cekin ngomong udah nggak connect gitu ya karena kita ya itu karena udah terisolasi sosial segala macam itu apa dampak-dampak yang bisa dihasilkan daripada insecure ini sendiri Hmm. seperti itu. Lalu gimana sih Mbak langkah pertama yang bisa kita lakukan gitu untuk bisa mengenali kita tuh udah masuk insecure atau enggak agar biar nggak sampai ke fase depresi tersebut gitu. Apakah juga kalau insecure itu pasti akan melewat apa ada beberapa fasenya atau ya nggak ada fasenya gitu seperti itu Mbak. Oke, sebenarnya ketika kita apa bisa mengenali gitu ya Mm-mm. rasa insecure dalam diri kita masing-masing, sebenarnya kita harus sadari juga bahwa ketika kita udah mulai nih timbul tanda-tanda seperti kayak sering membandingkan diri dengan orang lain, terus juga merasa cemas ataupun khawatir secara berlebihan, kemudian kita menghindari situasi sosial karena takut dinilai jelek gitu ya, takut dinilai negatif, kemudian juga kita mengkritik diri sendiri ya, diri sendiri kita kritik secara berlebihan. Nah, itu tentu juga akan mempengaruhi juga bisa jadi kepada pengambilan keputusan. Kita merasa kayaknya aku kayaknya kurang oke deh kalau aduh nggak usah deh aku skip deh segala macam. Nah itu ya ketika kita udah mulai timbul tanda-tanda seperti itu berarti kita sudah apa ya harus melihat kembali berarti ini ada yang salah nih sama diri aku gitu ketika harus memandang diri sendiri seperti itu kayak gitu karena kan kalau kitanya misalkan nih ya kalau kata orang kitanya kamu mau so apa nggak pinter gitu ya gitu aja pede ngomong di mana-mana. Nah, kalau kita tidak merasa bahwa kita seperti itu kita kan nggak ada perbandingan ya sama orang lain itu akan apa let it go aja gitu tapi kalau ketika kita mikirin oh iya jangan-jangan bener ya aku mah kurang oke nih kurang pinter dibandingin si A si B nah itu udah merupakan tanda-tanda awal seperti itu sih Mbak Zuhai jadi kita ini memang wajib gitu ya mengenali diri sendiri dengan sebaik mungkin karena kan kita ini pasti punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Nah, terkadang kita itu memang lebih banyak fokus pada kekurangan kita gitu ya. Padahal kita ini boleh loh, maksudnya kayak ada hal yang kurang dalam diri kita, itu emang boleh banget. Justru sebenarnya ketika kita perlu ada upgrade diri gitu ya, karena kita melihat ada yang kurang gitu ya. Kalau kita ngerasa kita nggak ada pernah kurangnya, kita pasti nggak akan mengupgrade diri kita. Gitu nggak sih Mbak Zuhai? Ya benar sih Mbak. Kadang kita lebih mudah melihat kekurangan yang ada dalam diri kita dibanding dengan Betul, betul. kelebihan atau proses yang sudah pernah kita alami kayak gitu Mbak. Betul, betul. Karena itu kan akan menghasilkan kecemasan dan juga kekhawatiran berlebih gitu ya. Padahal ya udah cuek aja setiap orang juga ada kurangnya gitu kan. Nah, sebenarnya itu si Mbak Zuhai yang bisa aku sampaikan terkait dengan tadi ya ciri-ciri awalnya gitu. Maksudnya kayak langkahnya seperti apa sih gitu kan. Memang kita udah mengalami rasa insecure dari situ ya tadi aku bilang sering membandingkan segala macam. Nah kita perlu lebih mengenal diri kita sendiri. Jadi jangan sampai ngebiarin lebih fokus ke kita melihat kurangnya aja nih, tapi kelebihan tuh nggak ada itu nggak mungkin gitu. Oke, apakah itu sesuatu hal yang sama bila kita membandingkan orang lain? Sebenarnya kita sadar, aduh, aku udah bandingin orang lain nih, tapi kepikiran tuh masih terus aja ngebandingin sama orang lain. Iya, dia kan begini, begini, sedangkan aku mah enggak, malah enggak begitu disukai, misal kayak gitu kan. Nah, bagaimana sih Mbak biar caranya untuk ibaratnya mengestop atau mendistrak dari pikiran yang kekeh gitu maksudnya terus mikir ke arah sana padahal kita sadar aduh aku lagi bandingin orang lain nih kan gak boleh bandingin orang lain aku juga punya kelebihan nih tapi kan abang pikiran suka berlebihan gitu ya nah itu bagaimana Mbak? Oke, kalau kita punya pemikiran berlebih, itu kan berarti kita banyak memandang diri kita negatif nih, gitu kan ya. Ngaranya gitu kan, Mbak Zuhai ya. Nah itu kan kalau ketika kita bisa memandang diri kita itu negatif, berarti kan artinya kita udah punya pola pikir yang terus-menerus. Jadi kita tuh udah melabeling diri sendiri gitu ya. Nah sebenarnya ketika itu terjadi, yang perlu kita yakinkan ya Mbak bahwa sebenarnya sesuatu yang buruk, ketakutan, kekhawatiran itu ada sebenarnya dalam diri kita, tapi kita harus bisa membatasi bahwa itu tidak boleh melebihi daripada kapasitas kita pribadi. Maksudnya kalau ketika kita ngerasa nih, kayaknya kita ini banyak kurangnya deh, tapi kita tuh suka lupa.
untuk bisa mencatat hal-hal positif dari diri kita setiap harinya. Nah, ketika misalkan nih ya Mbak, kita ngelihat si A itu si A pinter banget ya, misalkan segala macam. Tapi kan kita kan nggak tahu juga kira-kira kekurangan yang dimiliki oleh orang tersebut seperti apa. Jadi kita harus fokus melihat apa nih hal positif yang kita punya gitu dalam diri kita sendiri seperti itu. Jadi ketika kita bisa mencatat hal-hal positif yang kita punya, contohnya misalkan aku cepat menanggapi perintah ibu ketika disuruh, contohnya, atau enggak kedua, aku selalu siap mengatakan ibu pergi atau apapun juga kayak misalkan jarang mengucapkan tidak terhadap perintah ibu atau apapun yang kayak hal-hal sederhana itu kita bisa tulis tuh Mbak dari kita dari diri kita sendiri terkait dengan hal-hal positif yang kita miliki. Nah, semakin kita sering gitu ya menulis hal positif, jadi kita tidak akan disibukkan oleh hal-hal positif yang dimiliki orang lain. Namun justru ketika kita melihat, oh iya si A ini begini-gini ya, itu menjadi bahan evaluasi buat diri kita sendiri gitu. Nah, itu hal tersebut yang bisa kita lakukan. Kemudian kita juga bisa melihat juga nih visualisasi. Misalnya kita tuh memvisualisasikan gitu ya apa yang kita bisa lihat karena sesungguhnya ketika kita bisa memvisualisasikan gitu ya Mbak sesuatu hal, kita jadi bisa menyadarkan diri sendiri. Oh iya jelas lah dia lebih pintar daripada aku karena kita melihat nih dia itu rajin bolak-balik misalkan ya ke perpustakaan, kita melihat dia sendiri bolak-balik membuat catatan, sedangkan diri kita nggak kayak gitu gitu kan. Nah, itu sebenarnya lebih menyadarkan kita bahwa orang itu memang lebih pintar wajar karena memang ada kegiatan yang dilakukan lebih oleh orang tersebut daripada kita seperti itu. Itu sih Mbak Zuhai yang bisa aku berikan. Berarti itu berarti bisa buat jadi evaluasi sama refleksi kita ya kalau misalnya kita Iya, mencatat hal positif yang kita punya selain dari kita membandingkan dengan kita membandingkan orang lain ya sehingga itu membantu betul. kita untuk mengurangi insecure yang ada dalam diri kita gitu. Jadi bisa let it go gitu ya. Betul sekali. Nah, Karena memang harus seperti itu ya. Karena kan terkadang kita tuh istilah contoh kecilnya gini, bersihin kandang burung gitu ya, punya orang tua. Mungkin kita ngeliat kayak, hah apa sih kejadian ngebersihin kandang burung terus bisa gitu ya ngebantuin mulu. Tapi kita tuh nggak sadar bahwa sebenarnya tuh itu adalah hal positif yang kita punya. Maksudnya kita mudah membantu orang lain gitu kan ya. Kita kan nggak tahu juga orang tersebut juga itu seperti itu atau enggak, cepat atau enggak, mudah enggak untuk membantu orang lain. Seperti itu Mbak Zuhai. oke, berarti itu bisa sama juga dengan kita, ya kita mengakui, menerima kelebihan orang lain, tapi hal itu juga bisa menjadi apa ya kemajuan atau perbaikan di dalam diri kita ya Mbak ya. Dan Betul sama halnya sekali. juga dengan apa ya, ibaratnya ya udah sih aku gagal nggak apa-apa, misalnya aku nggak lebih baik dari dia, itu ibaratnya nggak apa-apa gitu kan. Jadi itu bisa menjadi suatu hal yang penting nggak sih Mbak untuk apa ya membiarkan kegagalan atau apa ya untuk tidak membiarkan kegagalan dalam menentukan siapa kita gitu Mbak. Iya, karena gini Mbak Zuhai ya, ketika kita bicara mengenai kegagalan Hmm, atau enggak kesalahan, coba di dunia ini adakah seseorang yang tidak pernah melakukan kegagalan atau kesalahan? Ada nggak Mbak Zuhai? Pernah dengar nggak? Ih, si A nih, misalkan Mbak Zuhai terkenal sebagai seseorang yang tidak pernah gagal. Nggak ada kan? Iya Betul. nggak sih Mbak? Nah, bahkan yang pendiri KFC pun kan dia bisa menemukan resep ketika di usia tua ya. Ya nggak Mm-mm. sih, bukan lagi Betul. di usia muda. Karena sebenarnya kegagalan, kesalahan itu bagian dari kehidupan yang memang tidak bisa kita hindari gitu ya. Setiap orang itu baik muda maupun tua itu mengalami momen di mana apa yang mereka rencanakan itu tidak berjalan sesuai harapan. Makanya ada yang namanya plan A, plan B gitu itu kan ya, plan C. Bahkan kalau ketika orang yang emang ini ya planning banget gitu dia udah sampai bisa bikin apa yang F gitu modelnya karena dia menyadari bahwa semua sesuatu itu tidak tentu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Nah, namun terkadang yang sering terjadi adalah kita cenderung menyalahkan orang lain gitu. Nah, itu yang jangan sampai ketika kita gagal malah menyalahkan orang lain. Aduh, ini aku gagal nih gara-gara dia nih, bla 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 segala macam gitu. Karena ini sebenarnya dalam situasi seperti ini seringkali yang lebih penting itu bukan mencari siapa yang salah, tetapi lebih bertanya, kenapa sih kok saya bisa gagal gitu ya? Kenapa sih kesalahan itu terjadi? Jadi kayak
bisa dibilang kita bisa ambil apa hikmahnya gitu ya dari setiap masalah itu karena emang kita harus bisa merefleksikan kira-kira apa nih yang kurang dalam dalam diri kita. Nah, itu kita langsung reflektif pada oh iya ya, kayaknya aku bisa nggak lulus, misalkan atau enggak kita bisa aku bisa dapat nilai cuman 80 gitu misalkan ya biasanya kita dapetin 90 100. Oh, karena aku saat lagi waktu ujian kemarin kurang maksimal nih segala macam gitu. Karena memang memahami alasan di balik setiap kegagalan ini sendiri pun dapat memberikan kita perspektif yang lebih bijaksana. Dan ini memungkinkan kita untuk bisa lebih belajar dan juga tumbuh daripada terperangkap gitu ya Mbak Zoe dalam perasaan kecewa ataupun penyesalan seperti itu. Oke, jadi ibaratnya kita bisa mengambil pelajaran dari sebuah kegagalan, bahwa kegagalan itu nggak selalu membuat kita selalu terpuruk gitu ya, tapi dari kegagalan itu malah membantu kita untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik harapannya gitu kan ya Mbak ya, untuk Betul. memaknainya. Dan bahkan bisa menentukan diri kita yang baru, itu kan bisa juga ya Mbak ya? Iya, betul banget. Karena biasanya kegagalan itu mahal harganya, iya nggak Oh, sih? Ya kan? iya Karena kan tuh. mahal harganya karena dari kegagalan itu kita bisa jadi seseorang yang tadinya nol gitu ya, bisa jadi tambah tambah ini yang tadinya nol bisa jadi menetas gitu ya Hmm. bertelur. Nah seperti itu jadi kita tidak pernah tidak pernah tahu gitu ya Mbak bahwa kegagalan mana nih akan bisa menciptakan yang namanya keberhasilan seperti itu. Hmm. Jadi nggak masalah ya, misalnya ibaratnya kita pengen jadi A, taunya di dalam perjalanan kita gagal, ya udah kita berubah alur jadi B, tapi di situ kita lebih bermakna, lebih memaknai kehidupan, menghargai hal-hal Hmm. yang kecil itu berarti kan ada suatu hal yang baik ya, yang bisa memupuk diri dia untuk tidak membandingkan kepada orang lain, ya kan ya Mbak? Betul, betul sekali seperti itu Mbak Zuhai. Oh, luar biasa ya ternyata kita uh, penting gitu untuk tidak membiarkan kegagalan atau memaknai kegagalan sesuatu hal yang buruk dalam menentukan siapa kita ya Mbak ya. Betul sekali. Karena intinya ya nggak apa-apa gagal sekarang gitu ya daripada kita nggak pernah punya ini seperti anak kecil deh Mbak. Sebelum dia mulai bisa belajar jalan gitu, kita suka denger ya ini kayak klise banget gitu ya. Terus kita lihat itu anak bolak-balik jatuh gitu ya, merembet dulu ke tembok-tembok itu karena dia mencoba ini gimana caranya nih ya biar aku bisa apa namanya itu nggak jatuh lagi gitu loh. Bahkan anak ketika ditegur sama orang tua tentang kesalahannya dia gitu, dia kan belajar bagaimana caranya biar aku ini nggak diomelin gitu kan. Dia harus cari tahu nih, oh kesalahan aku seperti ini. Maka ketika anak itu salah bukan berarti kita harus memarahi, tapi kita bisa tanyakan. Kamu tahu kenapa sebabnya apa kamu ditegur gitu, kamu dimarahi apa gimana seperti itu. Jadi anak itu harus tahu dulu salahnya di mana seperti itu. Nah itu sama hal dengan kegagalan. Kita harus cari tahu dulu nih kegagalannya di mana, bukan malah menyalahkan orang lain seperti itu Mas Zuhai. Ya, berarti dengan gitu kita perlu belajar juga ya untuk melatih pola pikir positif gitu ya Mbak. Hmm. Betul. Tadi melatih pola pikir yang tadi Hmm? negatif menuju positif itu memang membutuhkan latihan dan kesabaran ya. Bayangin aja Mbak mencatat hal-hal yang positif yang kita punya setiap harinya. Itu kan harus sabar. Harus kita harus ingat nih setiap detail diri kita tuh kita ngelakuin apa ya. Maksudnya kayak hal baiknya tuh apa ya. Kita tulis tuh setiap hari. Jadi kita nggak fokus terhadap kekurangan diri kita atau enggak kelebihan orang lain yang malah membuat kita menjadi overthinking secara berlebih seperti itu. Oke, baik. Berarti melatih pola pikir positif itu juga penting dalam mengatasi insecure ya, Mbak ya. Nah, itu gimana sih, Mbak, cara melatih pola pikir positif kita dalam mengatasi insecure selain dari mungkin yang tadi Mbak Rani bilang untuk menulis hal-hal positif yang ada dalam diri kita, terus ada lagi nggak sih, Mbak, cara untuk melatih pola pikir kita untuk bisa mengatasi insecure yang dirasa di dalam diri kita? Iya, kalau kita udah tahu nih, kita udah punya pola pikir negatif nih ketika lihat orang tuh bawaannya pengennya ngebanding-bandingin gitu ya diri kita sama orang tersebut. Ya berarti kita harus stop gitu ya untuk menghakimi diri kita secara berlebih gitu loh. Gini Mbak Zuhai, terkadang nih ya kita sendiri pun terkadang suka lupa gitu loh caranya berterima kasih terhadap diri sendiri. Ya nggak sih? Adakah kita pernah nih meluangkan waktu setiap hari, wahai diriku, terima kasih untuk hari ini, kamu udah keren banget, kamu udah bla 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 bla. Coba.
berapa banyak orang yang melakukan itu? Nggak banyak kan? Bahkan mungkin ketika melakukan ingetnya hari itu doang. Nanti inget lagi, oh iya nanti beberapa bulan kemudian. Itu bukan hal yang konsisten dilakukan. Makanya ketika kita bisa melatih pola pikir itu memang membutuhkan latihan dan latihan gitu. Jadi memang kita nggak bisa ya kayak sekali, dua kali, udahlah belas. Karena kan intinya apa di agama Islam kan diajarkan ya bahwa ketika kita ingin membentuk suatu ibadah yang lebih baik kan dilakukannya selama 40 hari ya. Itu kan konsisten ya dan itu terus berkelanjutan seperti itu. Dan itu kan ke, di di kita pun kenapa harus 40 hari gitu ya. Karena memang harus bisa terbentuk habitnya dulu tuh. Kalau kita nggak bisa menciptakan habit, bagaimana itunya nanti akan menjadi pola yang baru. Kayaknya nggak mungkin deh kalau cuma 1 sampai 5 hari berhenti, terus nanti nyambung lagi kapan gitu. Kayaknya nggak akan mungkin deh. Seperti itu Mbak Zulay. Iya bener banget Mbak. Memang kalau nggak ibaratnya nggak lebih dari 20 hari itu pasti akan berubah lagi polanya balik lagi ke yang awal ibaratnya yang sebelum kita melakukan proses untuk berubah. Nah, berarti Betul. di sini kan tadi Mbak Rani bilang kan salah satunya itu kita bisa melakukan dengan berterima kasih kepada diri sendiri ya. Berarti melakukan Betul. terima kasih kepada diri sendiri itu baiknya konsisten dilakukan setiap hari ya. Kadang kan kita cuma bisa ingat berterima kasih itu ketika kita melewati hal-hal yang besar gitu. Kayak misalnya dulu kita suka panikan, tapi ketika nggak panikan atau misalnya dulu suka kok irian tapi sekarang udah nggak irian baru makasih ya udah nggak iri udah ini jadi kayak cuma momen-momen tertentu aja gitu yang udah berhasil kita lewati kita baru terima kasih atau memang baiknya ya dilakukan aja setiap hari continue kalau menurut Mbak Rani bagaimana untuk biar kita bisa lebih berpositif terhadap diri kita sendiri. Iya, gini Mbak suka kalau ketika kita terkait dengan diri sendiri, kita harus acceptance dulu dong sama diri sendiri ya nggak sih? Kita harus mengakui, oke, ini gini, ketika kita ada panik, kita bukan harus, oke oke, Rani, kamu nggak boleh panik, kamu nggak boleh panik, kamu nggak itu nggak akan mungkin bisa menghasilkan ketidakpanikan. Tapi kita kayak tarik nafas dulu, oke Ran, nggak apa-apa, kamu panik, terima dulu rasanya, rasa panik itu kan rasanya gelisah ya bisa gitu ya rasa panik itu kan rasanya nggak nyaman ya bikin jantung deg-degan kita sebutin tuh rasa apa tuh yang timbul dalam diri kita sebutin tuh A B C D E gitu ya. Oke, nggak apa-apa Ran. Ini yang kita namakan rasa panik gitu ya. Coba deh kalau kita pingin rasanya dirubah gitu ya. Kira-kira apa nih yang pingin kamu lakuin gitu kan? Maksudnya kamu tuh pinginnya apa nih, wahai si Rani ini gitu ya. Nah itu kita ngomongin tuh. Oh ya udah, berarti sekarang yang bisa kita lakukan. Coba kamu tarik nafas dulu, tenangkan diri. Nggak apa-apa, panik itu terjadi nggak apa-apa. Karena dengan panik itu kamu akan bisa merasakan bahwa di depan itu ada ancaman. Ya nggak sih Mbak, kita baru panik kan. Karena bahaya juga kalau seandainya kita nggak diciptakan panik sama Allah ya. Misalkan ada serigala lewat atau nggak ada anjing deh yang galak gitu ya lewat. Kita nggak panik deh kita hajar terus bablas. Yang ada kita bisa digigit kan. Nah itu Dimakan kita. sebenarnya iya, kita udah terkam gitu ya. Sebenarnya tidak semua gitu ya. Sinyal negatif dalam tubuh itu sebenarnya menghasilkan sikap ataupun perilaku yang negatif juga. Enggak juga gitu, seperti itu. Bisa jadi juga kita bisa melihat bahwa oh iya ya, kita panikan nih atau enggak kita orangnya gampang waspada nih. Berarti kan kita nggak mudah untuk ditipu kan. Seperti itu. Jadi kita cari lagi dalam diri kita ini apa nih sebenarnya nih kenapa kamu orangnya suka apa nggak percaya sama orang oh berarti mungkin gitu ya ada pengalaman ketika di masa kecil yang itu mempengaruhi juga sikap kita yang sekarang gitu berarti berarti yang harus diperbaiki adalah pengalaman tersebut kan yang itu harus direframing kembali seperti itu sih Mbak Zulay. Berarti ya memang menerima sinyal-sinyal yang terjadi ya, baik itu sinyal negatif ataupun yang Mhm. positif yang hadir di dalam kehidupan kita ya. Sehingga hal Betul. tersebut istilahnya kita menjadikan kita untuk bisa berterima kasih kepada diri sendiri setiap harinya gitu ya Mbak baiknya. Hmm. Mhm. Iyalah Lalu, kalau kita ah, begitu. Gimana Mbak? ya iyalah tadi Mbak mau Iya, iya betul. Jadi sebenarnya itu pun juga kayak jadi sinyal buat kita ya. Mm-mm. Kira-kira kita harus melangkah selanjutnya seperti apa. Seperti halnya nih kita ditipu sama orang gitu ya.
jangankan jutaan ya, atau enggak puluhan juta, ratusan ribu aja kita ditipu 100 ribu sakit hati ya sih Mbak, ya nggak sih? Itu kan pasti kan membuat diri kita jadi lebih waspada kan. Berarti aku harusnya nggak boleh mudah percaya nih sama orang nih apa. Jadi kita kayak pasang kuda-kuda ya nggak sih? Berarti kan dari pengalaman negatif itu menghasilkan tindakan yang lebih positif lagi kan seperti itu. Gitu loh Mbak. Oke, baik. Makasih Mbak Rani untuk penjelasannya. Lalu terkait insecure ini, ada nggak sih pengalaman pribadi dari Mbak Rani gitu tentang perjuangan menghadapi insecure yang pernah Mbak Rani alami atau dari pengalaman kliennya kah terkait Hmm, tentang insecure ini? oke, insecure. Terkadang tuh aku ya, kalau misalkan ngomongin insecure, apa ya, aku mungkin pernah mengalami insecure ya, pernah gitu terkait dengan perubahan postur tubuh yang tadinya sekelingking jadi sejempol gitu ya Mbak, atau enggak ketika aku melihat misalkan rekan sejawat aku yang lebih memiliki pengalaman gitu ya daripada aku yang misalkan saat aku masih baru gitu ya, itu ada rasa insecure, tapi aku langsung kayak nge-switch kayak oh ya iyalah jelas misalkan gitu ya aku mengalami insecure karena aku berhubungan dengan rekan sejawat yang memiliki bisa gitu ya Mbak apa jam terbang sudah puluhan tahun berbeda dengan aku yang baru lulus. Jadi wajar lah itu kayak kayak nggak apple to apple gitu nggak sih perbandingan. Aku lebih sedikit ke situ kecuali makanya kalau kita kita ingin memberikan perbandingan gitu ya, carinya yang memang yang baru lulus juga sama kayak aku nih gitu kan. Oh berarti aku harus lihat lagi nih kira-kira apa nih yang dimiliki orang tersebut tapi aku nggak punya. Kira-kira mungkin gak sih aku bisa kayak misalkan ikut pelatihan yang dia ikuti juga atau enggak apa nih mungkinkah ada sikap apa yang dia punya yang aku nggak punya nah itu kalau ketika aku lihat itu baik ya kenapa nggak kita tiru gitu kan seperti itu sih Mbak aku ya ya sampai akhirnya aku ngerasa kayaknya aku udah cukup comfort banget sama diri sendiri gitu bahkan ketika aku malah alami perubahan bentuk badan pun gitu ya aku ngerasa kayak ya udahlah aku juga pernah kurus gitu terus sekarang gemuk juga kenapa kan gak ada masalah gitu model seperti itu. Jadi bisa dibilang apa ya udah over pede kali ya bukan? Dari Mbak yang dari berbagai macam jenis insecure dari entah pencapaian seseorang mengenai pendidikannya, profesinya, bentuk tubuh dan sebagainya ibaratnya udah dialami oleh Mbak sampai sekarang akhirnya ya udah Mbak sudah merasa nyaman dengan diri sendiri, merasa bahkan over pede gitu ya. Ya let it go aja, yang penting aku baik-baik saja seperti itu ya Mbak pengalamannya ya. Iya bener. Karena aku tuh nggak mau membebani pikiran aku karena gini, pikiran aku aja udah banyak ya, kerjaan aku aja udah banyak gitu ya. Pikirannya udah bercabang. Masa aku mau mikir hal-hal yang di luar kontrol aku buat apa gitu kan? Oh, berarti salah satu kunci kita untuk bisa terhindar dari insecure atau enggak minimal untuk mengurangi insecure terhadap orang lain itu ya untuk mengurangi beban pikiran dalam diri kita ya. Itu kan kita tetap charming gitu, ya, tetap harus cute gitu kan. Kalau Benar. kita mikir yang nggak penting gitu ya, nanti muka kita makin tua. Aku nggak mau itu. Iya benar sih. Terus kepalanya juga jadi sakit Mbak kalau misalnya terlalu banyak hal-hal yang dipikirkan yang nggak penting itu juga sih menjadi salah satu apa ya doktrin saya gitu. Udahlah nggak usah dipikirin, pikirannya udah banyak yang lain sakit kepala nih. Nah, Baru saya di situ betul. mulai sadar. Betul, betul, betul banget. Karena itu yang bisa membuat kita untuk stop ya. Udah Eh, stop gitu. Nggak usah lah gitu-gitu segala macam sih, Mbak. Oke, itu kan dari diri sendiri gitu ya Mbak. Lalu kalau Heeh. misalnya terkait dari dukungan sosial gitu atau support system, seberapa penting sih Mbak dukungan sosial dalam proses kita mengatasi rasa insecure? Apa ya udah sih cukup dari diri sendiri aja, yang penting diri sendirinya udah oke dan nyaman. Dukungan sosial mah mau ada atau enggak ya bodo amat kayak gitu. Itu ada nggak sih Mbak hal penting mengenai tersebut? Iya, oke, Mbak. Kayaknya ketika berbicara mengenai dukungan sosial gitu ya, Mbak Zuhai. Karena ketika berbicara mengenai dukungan sosial itu memang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mental kita. Hmm. Meskipun kita bisa dibilang introvert gitu ya, tapi kita masih butuh orang nggak sih? Masih Betul. butuh orang untuk ngobrol, untuk chatting segala macam gitu kan? Karena sejatinya dengan membangun hubungan yang sehat, saling mendukung gitu ya, seseorang itu dapat mengurangi tingkat stres, meningkatkan rasa percaya diri gitu ya, Mbak. Ini penting banget rasa percaya diri. Karena kalau kita punya teman gitu ya, kayak
aduh aku kayaknya kurang begini-gini. Iya emang lu tuh emang kurang banget dikasih tahu suka susah sih. Itu kan nggak ngedukung ya, maksudnya kayak toksik ya, maksudnya kayak lebih banyak ngumpatin kita, lebih banyak apa ngomongin yang buruk-buruk tentang diri kita gitu. Karena itu sebenarnya kalau ketika kita punya temen gitu ya Mbak ya, bisa kasih pandangan perspektif yang baru itu masih oke. Kayak misalkan oh iya ya, mungkin orang kenapa ya kok bisa ngelihat kamu tuh kayak kamu kelihatannya terlalu banyak ngomong gitu. Misalkan ya Mbak ya, coba deh kalau emang kamu mau gitu, kamu kan orangnya suka banyak ngomong nih segala macem. Coba deh kamu salurin kepada kegiatan yang lain gitu, yang lebih bermanfaat. Jadi ketika kamu ketemu orang, udah kamu jangan fokus ke diri kamu sendiri gitu, tapi bisa juga dengan orang lain seperti itu. Jadi kayak dicari wadahnya untuk orang yang banyak ngomong tuh seperti apa sih, mungkin aktif ikut kegiatan sosial LSM atau enggak kita jadi apa moderator atau apapun juga gitu loh Mbak, seperti itu karena kita jadi punya perspektif baru yang dapat membantu kita itu untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup. Nah itu kan dukungan sosial yang bagus ya, bukan cuma yang mengumpat, bukan cuma menjelekan aja gitu ya. Oleh karena itu dengan kita menjaga hubungan yang lebih positif gitu ya dengan orang lain, itu tentu bisa membangun juga jaringan dukungan sosial yang kuat karena sesungguhnya itu pun merupakan investasi ya Mbak ya, karena yang berharga dalam kesehatan mental. Dan ini pun ketika berhubungan mengenai investasi gitu ya yang berharga, ini tentu kan berjangka panjang gitu ya karena memang lingkungan sosial itu memiliki peran yang memang sangat besar dalam menentukan jenis dukungan sosial yang dapat diterima seseorang, seperti itu Mbak Zuhai. Jadi bisa dibilang keluarga gitu ya, teman, rekan kerja, teman kita di sekolah gitu ya, apa masyarakat gitu ya, secara keseluruhan memang itu berperan dalam menyediakan ruang bagi individu untuk bisa mendapatkan dukungan. Seperti itu, Mbak Zuhai. Oke, Mbak Rani, berarti memang lingkungan itu sangat penting ya untuk mendukung seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang percaya diri gitu. Ya, jadi juga jadi dia tidak hanya dirinya sendiri aja yang fokus untuk apa ya memperbaiki diri, berusaha, tapi dia juga sebenarnya butuh untuk dukungan dari lingkungan sekitarnya ya, Mbak ya. Betul sekali, seperti itu, Mbak Zuhai. Lalu apa nih pesan dan saran yang ingin Mbak Rani sampaikan nih kepada pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan rasa insecure gitu. Misalnya kayak saya juga nih lagi berjuang sama rasa insecure atau sobat-sobat LES yang lagi mendengarkan podcast ini gitu. Apa pesan Iya. dan pesan yang bisa Mbak Rani berikan? Iya, gini untuk teman-teman semua gitu, teman-teman Elia semua, termasuk mungkin Mbak Zuhai, uh, itu ketika kita gimana sih caranya kita gitu ya untuk bisa struggling gitu ya terkait dengan insecure ini, mengatasi rasa insecure gitu ya dan membangun rasa percaya diri ini merupakan proses yang berkelanjutan. Yang perlu diingat itu tuh ya, proses yang berkelanjutan yang memang membutuhkan komitmen dan juga usaha. Nah, ketika kita lagi berjuang gitu ya, kita harus ingat bahwa perjuangan itu pasti ada akhirnya, ada ujungnya. Kita lomba lari gitu ya, kan nggak mau ada start pasti ada apa? Finish kan? Nggak mungkin start terus gitu karena tentu ya tadi aku bilang kita terus berkelanjutan yang memang kita harus punya usaha nih. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan garis finishnya seperti itu. Dan ini memang proses ini melibatkan identifikasi juga nih dari akar masalah kita tuh apa sih yang membuat kita insecure, terus juga kita harus bisa merubah pola pikir kita yang ada ya tadi negatif gitu ya menjadi sesuatu yang positif. Kemudian juga kita bisa mengembangkan keterampilan gitu ya Mbak Zuha ya, keterampilan dalam diri yang kurang untuk bisa menghadapi tantangan seperti sekarang nih tantangan AI gitu ya. Nah kalau kita terus Bapak berdiam diri terlena AI apa sih itu AI, nggak udahlah nggak usah peduli, tetap nih aku gitu dengan segala kelebihan. Jangan lupa gitu kita punya apa bisa dibilang roda itu terus berputar, pasti namanya pergerakan pembaharuan itu pasti ada. Oleh karena itu tunjukkanlah gitu ya kemampuan diri kalian yang terbaik dengan menghasilkan keterampilan-keterampilan yang baru yang terus mengupgrade diri, seperti itu. Dengan kita bisa mengupgrade diri, tentunya itu namanya jauh dari rasa insecure seperti itu. Karena yang bisa aku tekanin di sini ya, insecure ini adalah hal yang dapat diatasi. Itu yang perlu teman-teman ingat, hal yang dapat diatasi dengan
refleksi diri, latihan, latihan yang tadi aku katakan ya, latihan setiap hari. Maksudnya kayak kita terus bisa mengembangkan pola pikir apa nih yang salah dalam diri, diri sendiri seperti itu. Karena penting banget untuk bisa bersikap baik kepada diri sendiri dan juga terus berusaha mengembangkan itu semua. Seperti itu Mbak Zuha yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman L ya semua di sini gitu. Oke, terima kasih Mbak Rani nih untuk pesan atau saran yang diberikan kepada Sobat LES yang sedang struggling terkait tentang insekuritas di dalam dirinya. Jadi, seperti yang Mbak Rani bilang bahwa insecure itu adalah hal yang bisa diatasi, yang mana kita bisa melakukan refleksi dalam setiap hari, berterima kasih kepada diri sendiri, dan jangan lupa bahwa insecure ini adalah, untuk bisa memperbaiki insecure yang ada dalam diri kita, itu adalah proses yang berkelanjutan. Jadi, jangan lelah untuk terus berproses ya Mbak ya dengan mengenal Betul diri sendiri sekali. dengan mengenal Betul diri sekali. sendiri dan juga sebagai lingkungan sekitar yang mengalami orang-orang yang mungkin ada insecure, jadilah seorang pendukung yang baik yang bisa mendukung seseorang itu untuk bisa lebih berkembang, memberikan ruang Berkembang. dirinya dalam meningkatkan kepercayaan dirinya ya Mbak. Betul sekali Mbak Zuhai. Oke, dan rasa nih perbincangan kita sampai Oh satu iya, satu udah jam jam. berapa ya? Jam Iya. 9 lebih ya. Ya, Betul. betul terkait tentang mengupas insecure, penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Terima kasih kepada Sobat LES yang telah mendengarkan podcast kali ini. Terima kasih juga kepada Mbak Rani yang telah berbagi sharing bersama kita terkait tentang insekuritas ini gitu. Saya Zuhai selaku moderator pada podcast malam kali ini. Kami undur diri, mohon maaf lahir batin, dan sampai ketemu pada podcast berikutnya. Terima Dadah. kasih teman-teman LS. Terima kasih Mbak Zuhai. Iya, terima kasih Mbak Rani dan teman-teman LES. Sampai jumpa. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Pak. Kita foto dulu, Mbak. Oke. Belum Ah, foto kita. foto dulu. Oke. Boleh. Buat apa Buat nih laporan fotonya? ke Teh Sifat. Karena kemarin-kemarin Teh Sifat Oh, oke. aku ditanyain, Juhai gimana? Berarti bisa nggak? Gitu. Aku juga kemarin sampai dikomplain tuh karena nggak ada karena suami saya sakit ya. Mana ada yang Iya. tahu ya Mas sakit ya ya Allah. Aku lupa ngabarin ke kamu. Ya, satu, dua, tiga. Ntar, aku buka ini dulu. Kak Siva lagi di Singapura ya? Lagi Iya, jalan-jalan. enggak, dia lagi di Kuala Lumpur. Iya, kalau lagi sekolah, maksudnya itu lagi Dia berhubungan sama sekolah sekolah apa lagi di gimana? Taiwan. Cuman saat ini dia lagi Heeh. jalan-jalan ke, apa namanya tuh? Ke Malaysia. Malaysia. Tuh, Oh, lagi karena apa? jalan-jalan. Karena merayakan ulang tahunnya. Dia hari ini ulang tahun. OMG, ini ulang tahun. Masya Allah, aku Iya, ucapin deh. gitu. Happy birthday to you. Oke, Thank oke you Mbak Mbak. Zuhai buat waktunya Mbak Zuhai. Kenapa? Ya, terima kasih ya Mbak. Iya, Sampai sama-sama ketemu Mbak lagi. Zuhai. Mari Mbak Assalamualaikum. Zuhai. Waalaikumsalam. Nanti komputer. Oke ya Mbak. Wah, jadi pengalaman pribadi Mbak yang dari berbagai macam jenis insecure dari entah pencapaian seseorang mengenai pendidikannya, profesinya, bentuk tubuh dan sebagainya, ibaratnya udah dialami oleh Mbak sampai sekarang akhirnya ya udah Mbak sudah merasa nyaman dengan diri sendiri, merasa bahkan over pede gitu ya. Ya let it go aja, yang penting aku baik-baik saja. Seperti itu ya Mbak pengalamannya ya. Iya bener. Karena aku tuh nggak mau membebani pikiran aku karena gini, pikiran aku aja udah banyak ya, kerjaan aku aja udah banyak gitu ya. Pikirannya udah bercabang. Masa aku mau mikir hal-hal yang di luar kontrol aku buat apa gitu kan? Oh, berarti salah satu kunci kita untuk bisa terhindar dari insecure atau enggak minimal untuk mengurangi insecure terhadap orang lain itu ya untuk mengurangi beban pikiran dalam diri kita ya. Kita- Itu kan kita tetap charming gitu, ya, tetap harus cute gitu kan. Kalau Benar. kita mikir yang nggak penting gitu ya, nanti muka kita makin tua. Aku nggak mau itu. Iya benar sih. Terus kepalanya juga jadi sakit Mbak kalau misalnya terlalu banyak hal-hal yang dipikirkan yang nggak penting itu juga sih menjadi salah satu apa ya doktrin saya gitu. Udahlah nggak usah dipikirin, pikirannya udah banyak yang lain sakit kepala nih. Nah, Baru saya di situ betul. mulai sadar. Betul, betul, betul banget. Karena itu yang bisa membuat kita untuk stop ya. Udah Eh, stop gitu, nggak usah lah gitu-gitu segala macam sih Mbak. Oke, itu kan dari diri sendiri gitu ya Mbak. Lalu kalau Aha. misalnya terkait dari dukungan sosial gitu atau support system, seberapa penting sih Mbak dukungan sosial dalam proses kita mengatasi rasa insecure? Apa ya udah sih cukup dari diri sendiri aja, yang penting diri sendirinya udah oke dan nyaman. Dukungan sosial mah mau ada atau enggak ya bodo amat kayak gitu. Itu ada nggak sih Mbak hal penting mengenai tersebut? Iya, oke Mbak. Kayaknya ketika berbicara mengenai dukungan sosial gitu ya Mbak Zuhai, karena
ketika berbicara mengenai dukungan sosial itu memang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mental kita. Hmm. Meskipun kita bisa dibilang introvert gitu ya, tapi kita masih butuh orang nggak sih? Masih Betul. butuh orang untuk ngobrol, untuk chatting segala macam gitu kan? Karena sejatinya dengan membangun hubungan yang sehat, saling mendukung gitu ya, seseorang itu dapat mengurangi tingkat stres, meningkatkan rasa percaya diri gitu ya, Mbak. Ini penting banget rasa percaya diri. Karena kalau kita punya teman gitu ya, kayak aduh aku kayaknya kurang begini gini, iya emang lu tuh emang kurang banget dikasih tahu suka susah sih, itu kan nggak ngedukung ya, maksudnya kayak toksik ya, maksudnya kayak lebih banyak ngumpatin kita, lebih banyak apa ngomongin yang buruk-buruk tentang diri kita gitu. Karena itu sebenarnya kalau ketika kita punya temen gitu ya Mbak ya, bisa kasih pandangan perspektif yang baru itu masih oke. Kayak misalkan oh iya ya, mungkin orang kenapa ya kok bisa ngelihat kamu tuh kayak kamu kelihatannya terlalu banyak ngomong gitu misalkan ya Mbak ya. Coba deh kalau emang kamu mau gitu, kamu kan orangnya suka banyak ngomong nih segala macem. Coba deh kamu salurin kepada kegiatan yang lain gitu yang lebih bermanfaat. Jadi ketika kamu ketemu orang, udah kamu jangan fokus ke diri kamu sendiri gitu, tapi bisa juga dengan orang lain seperti itu. Jadi kayak dicari waktunya untuk orang yang banyak ngomong tuh harus seperti apa sih, mungkin aktif ikut kegiatan sosial LSM atau nggak kita jadi apa moderator atau apapun juga gitu loh, Mbak, seperti itu. Karena kita jadi punya perspektif baru yang dapat membantu kita itu untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup. Nah itu kan dukungan sosial yang bagus ya, bukan cuma yang mengumpat, bukan cuma menjelekan aja gitu ya. Oleh karena itu dengan kita menjaga hubungan yang lebih positif gitu ya dengan orang lain, itu tentu bisa membangun juga jaringan dukungan sosial yang kuat, karena sesungguhnya itu pun merupakan investasi ya Mbak ya, karena yang berharga dalam kesehatan mental. Dan ini pun ketika berhubungan mengenai investasi gitu ya yang berharga, ini tentu kan berjangka panjang gitu ya, karena memang lingkungan sosial itu memiliki peran yang memang sangat besar dalam menentukan jenis dukungan sosial yang dapat diterima seseorang, seperti itu Mbak Zuhai. Jadi bisa dibilang keluarga gitu ya, teman, rekan kerja, teman kita di sekolah gitu ya, apa masyarakat gitu ya, secara keseluruhan memang itu berperan dalam menyediakan ruang bagi individu untuk bisa mendapatkan dukungan. Seperti itu Mbak Zuhai. Oke, Mbak Rani, berarti memang lingkungan itu sangat penting ya untuk mendukung seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang percaya diri gitu ya. Jadi juga jadi dia tidak hanya dirinya sendiri aja yang fokus untuk apa ya memperbaiki diri, berusaha, tapi dia juga sebenarnya butuh untuk dukungan dari lingkungan sekitarnya ya, Mbak ya. Betul sekali seperti itu Mbak Zuhai. Lalu apa nih pesan dan saran yang ingin Mbak Rani sampaikan nih kepada pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan rasa insecure gitu. Misalnya kayak saya juga nih lagi berjuang sama rasa insecure atau sobat-sobat LES yang lagi mendengarkan podcast ini gitu. Apa pesan Iya. dan pesan yang bisa Mbak Rani berikan? Iya, gini untuk teman-teman semua gitu, teman-teman Elia semua, termasuk mungkin Mbak Zuhai, uh, itu ketika kita gimana sih caranya kita gitu ya untuk bisa struggling gitu ya terkait dengan insecure ini, mengatasi rasa insecure gitu ya dan membangun rasa percaya diri ini merupakan proses yang berkelanjutan. Yang perlu diingat itu tuh ya, proses yang berkelanjutan yang memang membutuhkan komitmen dan juga usaha. Nah, ketika kita lagi berjuang gitu ya, kita harus ingat bahwa perjuangan itu pasti ada akhirnya, ada ujungnya. Kita lomba lari gitu ya, kan nggak mau ada start pasti ada apa? Finish kan? Nggak mungkin start terus gitu kan. Nah, tentu yang tadi aku bilang kita terus berkelanjutan, yang memang kita harus punya usaha nih. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan garis finishnya seperti itu. Dan ini memang proses ini melibatkan identifikasi juga nih dari akar masalah kita tuh apa sih yang membuat kita insecure, terus juga kita harus bisa merubah pola pikir kita yang ada ya tadi negatif gitu ya menjadi sesuatu yang positif. Kemudian juga kita bisa mengembangkan keterampilan gitu ya Mbak Zuha ya, keterampilan dalam diri yang kurang untuk bisa menghadapi tantangan seperti sekarang nih, tantangan AI gitu ya. Nah kalau kita terus berdiam diri terlena AI, apa sih itu AI, nggak, udahlah nggak usah peduli, tetap nih aku gitu dengan segala kelebihan. Jangan lupa gitu kita punya apa bisa dibilang roda itu terus berputar, pasti namanya
pergerakan pembaharuan itu pasti ada. Oleh karena itu, tunjukkanlah gitu ya kemampuan diri kalian yang terbaik dengan menghasilkan keterampilan-keterampilan yang baru yang terus mengupgrade diri seperti itu. Dengan kita bisa mengupgrade diri, tentunya itu namanya jauh dari rasa insecure seperti itu. Karena yang bisa aku tekanin di sini ya, insecure ini adalah hal yang dapat diatasi. Itu yang perlu teman-teman ingat, hal yang dapat diatasi dengan refleksi diri, latihan yang tadi aku katakan ya, latihan setiap hari. Maksudnya kayak kita terus bisa mengembangkan pola pikir apa nih yang salah dalam diri sendiri seperti itu. Karena penting banget untuk bisa bersikap baik kepada diri sendiri dan juga terus berusaha mengembangkan itu semua. Seperti itu Mbak Zuha yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman LS semua di sini gitu. Oke, terima kasih Mbak Rani nih untuk pesan atau saran yang diberikan kepada Sobat LWS yang sedang struggling terkait tentang insekuritas di dalam dirinya. Jadi, seperti yang Mbak Rani bilang bahwa insecure itu adalah hal yang bisa diatasi, yang mana kita bisa melakukan refleksi dalam setiap hari, berterima kasih kepada diri sendiri, dan jangan lupa bahwa insecure ini adalah, untuk bisa memperbaiki insecure yang ada dalam diri kita, itu adalah proses yang berkelanjutan. Jadi, jangan lelah untuk terus berproses ya Mbak ya, dengan mengenal Betul diri sendiri, sekali. dengan mengenal Betul diri sekali. sendiri dan juga sebagai lingkungan sekitar yang mengalami orang-orang yang mungkin ada insecure, jadilah seorang pendukung yang baik yang bisa mendukung seseorang itu untuk bisa lebih berkembang, memberikan ruang Berkembang. dirinya dalam meningkatkan kepercayaan dirinya ya Mbak. Betul sekali Mbak Zuhai. Oke, dan rasa nih perbincangan kita sampai Oh satu iya, satu udah jam jam. berapa ya? Jam Iya. 9 lebih ya, Ya, betul. betul terkait tentang mengupas insecure, penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Terima kasih kepada Sobat LES yang telah mendengarkan podcast kali ini. Terima kasih juga kepada Mbak Rani yang telah berbagi sharing bersama kita terkait tentang insecurities ini gitu. Saya Zuhai selaku moderator pada podcast malam kali ini. Kami undur diri, mohon maaf lahir batin, dan sampai ketemu pada podcast berikutnya. Terima Dadah. kasih teman-teman LS. Terima kasih Mbak Zuhai. Iya, terima kasih Mbak Rani dan teman-teman LES. Sampai jumpa. Iya. Selamat malam.